Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan tadi ke sini? Alhamdulillah cukup macet Bu, karena tadi pas menuju ke sini jam makan siang. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Elusila Putri Zahara, bisa dipanggil Zahara. Baik, Zahra. Apakah Zahra sudah kenal dengan Ibu? Belum Ibu. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Lufia Ripadila, biasa dipanggil Ibu Lufia. Baik Ibu Fia. Sepertinya Zahra datang ke sini ada sesuatu yang ingin diceritakan ya. Iya Bu. Sebelumnya Zahra sudah pernah melakukan sesi konseling seperti ini. Belum Bu. Jadi Zahra belum tahu apa itu bimbingan dan konseling. Belum. Oke, baik. Bimbingan dan konseling itu adalah interaksi sistematis antara konselor dengan kliennya. Saya sebagai konselor dan Ananda Zahra sebagai kliennya. Jadi sebelum melakukan sesi konseling ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Jadi dalam sesi konseling ini Ibu berharap Zahra bisa menjaga kerahasiaan, dan saya juga akan menjagakan rahasia apapun yang disampaikan ataupun yang diceritakan oleh Zahra nantinya itu akan saya simpan dengan baik. Saya juga berharap Zahra datang ke sini karena kesukarelaan, bukan keterpaksaan. Begitu juga nanti dalam bercerita, Zahra juga tidak terpaksa dalam menyampaikan apa yang dirasakan. Yang ketiga, saya juga berharap Zahra untuk terbuka dalam sesi konseling ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, jika nanti Zahra menemukan permasalahan yang sama dengan jadi saya juga berharap bahwa Zahra sudah dapat menyelesaikan dengan mandiri. Baik Bu. Jadi di sini Ibu cuma mempunyai waktu 30 menit karena setengah jam lagi Ibu akan mengadakan rapat dengan rekan-rekan Ibu. Apakah Zahra bersedia dengan waktu 30 menit ini? Saya bersedia dengan waktu 30 menit itu Ibu. Oke, baik. Ibu ingin mengetahui apa yang membuat Zahra itu datang ke sini. Saya datang ke sini Bu karena memiliki beberapa persoalan. Yang pertama, saya mempunyai masalah dengan keluarga saya. Yang kedua, saya memiliki masalah dengan perkuliahan saya. Yang ketiga, saya memiliki masalah dengan pasangan saya. Baik, Zahra datang ke sini karena ada 3 permasalahan yang sedang dialami, yaitu permasalahan keluarga, permasalahan kuliah, dan permasalahan dengan pacarnya ya. Iya Bu. Dari ketiga permasalahan yang sedang Zahra alami, yang manakah yang menurut Zahra itu perlu diselesaikan terlebih dahulu dan yang membuat mengganggu perasaan Zahra saat ini? Baik Bu, di sini Zahra ingin meminta nasihat dan solusi kepada Ibu tentang masalah Zahra. Sebelumnya, Ibu meminta maaf kepada Zahra bahwasannya Ibu tidak dapat memberikan solusi dan nasihat kepada Zahra karena di sini Ibu membantu dan membimbing Zahra untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini secara bersama-sama. Baik Bu, kalau begitu. Oke. Saya kesal Bu karena ada dosen yang saya sudah memberikan tugas, tapi dia merasa saya belum memberikan tugas. Ananda Zahra, Ananda boleh marah, tetapi jangan terlalu berlebihan dan jangan merusak fasilitas yang ada di ruangan ini ya. Merasa kesal itu boleh dan itu hal yang wajar. Apa yang Zahra lakukan ketika Zahra merasa kesal kepada dosen? Yang saya buat adalah saya menemui dosennya dan menjelaskan bahwa tugas saya sudah saya berikan, tetapi dia bilang tidak ada. Dan saya memastikan ke dia bahwa tugas saya sudah saya kumpulkan dengan teman-teman saya, tetapi dia bersikeras saya juga belum mengumpulkan, dan itu membuat saya kecewa dan sedih. Iya, saya mengerti apa yang disampaikan oleh Zahra tadi. Bisakah Zahra ceritakan lebih lanjut tentang permasalahan ini? Bisa Bu, jadi begini, saya diberikan tugas oleh dosen saya setelah saya mengumpulkan bersama teman-teman saya, tetapi ketika pengeluaran nilai saya tidak ada, dan saya menanyakan kepada dosen saya dan dia bilang saya belum mengumpulkan tugas. Itu sangat membuat saya sedih dan kecewa. Jadi Zahra sudah mengumpulkan tugas, namun kata dosennya tugas Zahra belum dikumpulkan. Iya benar begitu Bu. Jadi Zahra merasa
kecewa dan sedih dengan hal yang seperti itu. Iya Bu. Apa yang Zahra lakukan setelah mendengarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh dosen tersebut? Saya merasa kaget dan kecewa ketika dosen bilang tugas saya belum dikumpulkan, dan saya langsung mengecek ulang tugas saya yang saya berikan kepada ibu itu, dan tugas saya ternyata emang sudah ada, tetapi rasa kecewa tetap ada. Saya bisa memahami betapa kecewa dan sedihnya Zahra ketika sudah berusaha untuk mengumpulkan tugas, tetapi ternyata belum diakui. Situasi seperti ini wajar membuat Zahra itu merasa tidak dihargai dan kehilangan semangat. Jadi perasaan itu valid dan kita bisa bersama-sama mencari cara yang terbaik untuk menyikapi masalah ini. Iya Bu, benar sekali. Ketika kamu mendengar dosen mengatakan bahwa tugas kamu belum dikumpulkan, saya ingin tahu perasaan apa yang paling kuat muncul di diri kamu saat itu. Apakah kecewa atau lebih ke marah? Saat itu saya merasa marah karena pengorbanan saya terhadap tugas-tugas itu sudah maksimal dan ternyata belum dikumpulkan kata dosennya. Jadi di sana saya marah dan kecewa. Jadi perasaan yang muncul saat itu adalah perasaan marah ya. Iya Bu. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Zahra, betapa kecewanya dan marahnya Zahra saat itu. Ketika sudah berusaha, namun usahanya tidak diakui. Dan situasi seperti ini itu memang tidak mudah dan wajar jika Zahra itu merasa terluka. Dan saya ada di sini untuk mendengarkan dan mendampingi Zahra. Baik, terima kasih Bu atas pendampingannya. Di sini saya benar-benar marah karena hasil dari kerja keras saya selama ini tidak ada hasilnya, dan itu membuat saya benar-benar kecewa dan marah. Dari cerita yang telah kamu sampaikan tadi, saya bisa menangkap bahwa kamu, Zahra, sudah melakukan dan mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu dan sesuai instruksinya. Namun dosen menyatakan bahwa tugasnya belum ada yang masuk. Iya Bu, dengan pernyataan tugas saya belum masuk, saya benar-benar heran dan bingung saya harus bagaimana, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas itu dan mengumpulkannya. Sepertinya saat kejadian itu Zahra tampak sangat terluka dan bingung, seolah-olah usaha Zahra itu tidak dihargai, dan itu membuat hati Zahra itu merasa sangat kecewa dan sedih. Iya Bu, itu benar-benar membuat saya merasa sedih dan kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dari apa yang Zahra ceritakan tadi, saya melihat bahwa rasa kecewa dan sedih itu bukan hanya karena tugas saja, tetapi juga karena Zahra merasa usaha dan tanggung jawabnya itu tidak dihargai, dan perasaan itu wajar ketika kerja kita seolah-olah diabaikan. Iya Bu, seperti itu. Ini bukan soal hanya karena nilai, tetapi soal usaha saya merasa tidak dihargai. Dari pembicaraan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Zahra itu sudah mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuannya. Namun terjadi ketidaksesuaian informasi dari dosen yang membuat Zahra itu merasa kecewa, sedih, serta bingung juga. Dan perasaan tersebut muncul karena usaha yang sudah Zahra lakukan dengan sebaik mungkin, namun belum diakui oleh dosennya. Dan hal ini itu mempengaruhi semangat serta fokus Zahra dalam perkuliahan. Iya benar Bu, ini semua membuat saya kurang bersemangat dan kurang fokus untuk melanjutkan perkuliahannya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin mengapresiasikan keberanian dan dalam menceritakan pengalaman dan perasaan yang sedang Zahra alami. Terima kasih sudah terbuka. Semoga setelah sesi ini Zahra merasa sedikit lebih tenang dan kita bisa melanjutkan pembahasan dan mencari langkah yang lebih tepat untuk pertemuan berikutnya. Iya, terima kasih Bu. Setelah melakukan konseling ini, saya merasa sedikit lega dan sedikit mengurangi rasa kecewa saya terhadap dosen saya.
Terima kasih, Bu. Untuk langkah yang selanjutnya, bagaimana jika Zahra itu menyiapkan kembali bukti pengumpulan tugas dan mencoba untuk mengonfirmasikan secara baik-baik kepada dosen. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana hasilnya dan menyusun langkah-langkah selanjutnya jika masih ada kendala. Apakah Zahra bersedia untuk melakukan dan melanjutkan konseling sesuai jadwal yang kita sepakati? Iya, Bu, saya bersedia dengan melakukan ulang konseling dengan jadwal sudah kita tentukan. Terima kasih kepada Ibu telah membimbing saya dalam sesi konseling hari ini. Ya, sama-sama Zahra. Ya, Bu.